Halo new normal, saya sudah siap menghadapimu karena saya sudah memiliki cara praktis untuk menghadapimu dan kini saatnya saya ingin membagikan tips-tips tersebut, cara praktis tersebut kepada sahabat-sahabat semua. Halo, jumpa lagi dengan saya Yu Hendy dari UK Motivation. Di part video saya sebelumnya, yaitu part pertama, kita sudah membahas mengenai new mindset. Lalu bagaimana untuk di part 2 ini kita akan membahas mengenai new behavior atau perilaku-perilaku yang baru. Saya akan membagi menjadi 4 bagian besaran bagaimana perilaku kita yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi era new normal ini. Nah, yang pertama, kita harus more positif. Kita harus meningkatkan positifnya kita. Sama seperti di video saya sebelumnya, bagi Anda yang belum menyimaknya, silahkan ada di link di atas nih, di sini atau di sini gitu ya. Di part 1 saya sudah membahas perasaan kita, perilaku kita, tindakan kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Oleh sebab itu, perilaku positif ini akan muncul ketika pikiran kita positif. Apa yang sudah kita tanyakan dan buat pernyataan di pikiran kita ini. More positif, contoh kalimatnya adalah everything is gonna be okay. Jadi segala sesuatunya pasti akan baik adanya. Ketika kita sudah punya persepsi seperti itu, maka perilaku kita juga pasti akan positif. Contoh, ketika kita sudah memiliki semua baik adanya, kita akan bisa lebih bersyukur. Kemudian kita bisa memetik pelajaran apa yang kita dapati dari kejadian-kejadian yang kita alami. Lalu kita juga bisa, yang ketiga, bagaimana cara untuk menghadapi andai kata memiliki kejadian yang sama. Otomatis kita juga dapat pembelajaran dari kejadian tersebut. Nah, itu contoh kalimat-kalimat persepsi yang bisa membuat perilaku kita positif. Ataupun contoh kalimatnya adalah ketika kita tidak bisa melihat sinar matahari, maka kita usahakan kita bisa menjadi sinar matahari tersebut. Ini adalah pastinya kiasan, dimana yang artinya adalah kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Perilaku positif kita bisa berbagi ke orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah more disiplin. Disiplin mengenai apa? Pastinya di era new normal ini banyak disiplin-disiplin yang kita harus lakukan. Mengenai protokol kesehatan, kita harus menggunakan masker, kita harus cuci tangan yang benar, kemudian kita juga harus physical distancing dengan orang lain. Nah, segala sesuatu protokol yang sudah diajukan dan sudah diinformasikan oleh pemerintah, sudah selayaknya kita juga harus jalankan bersama. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu merasa kok yang lain nggak melakukan nih, ngapain saya harus melakukan. Banyak juga pernyataan-pernyataan yang saya lihat di sosial media saya hal seperti itu. Nah, sangat disayangkan. Baiknya adalah kita harus mencoba melihat mengoreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu pikirkan orang lain, yang pasti cobalah kita berbuat di diri kita dulu. Kita harus disiplin untuk mengikuti protokol-protokol tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah more kreatif dan innovation, ya, inovatif. Kalau teman-teman melihat di sosial media, banyak juga kreativitas yang muncul karena kejadian COVID-19 ini. Untuk menghadapi new normal ini, mal-mal akan buka, dan kalau teman-teman lihat banyak sekali kreativitas terjadi di sana. Contoh, ketika nantinya kita mau memencet sebuah lift, mau naik ke lantai atas ataupun ke bawah, turun, beberapa mall sudah tidak menggunakan tombol pencatan menggunakan tangan, tapi dia sudah menggunakan kaki untuk menginjaknya. Ataupun beberapa yang kalau teman-teman dulu pernah viral video, yaitu ojek online, dia karena perlu physical distancing, jadinya dia membuat satu rangkaian lagi di belakangnya dari motornya tersebut. Hasil si tukang ojeknya mengendarai motornya, penumpangnya tidak duduk di belakangnya tapi dia duduk di
tempat yang dipanjangkan tersebut gitu ya, ada bagian yang dipanjangkan. Ini salah satu contoh kreativitas. Ada juga yang restoran-restoran sekarang untuk bisa menarik kembali konsumen masuk agar stay healthy, stay safe gitu ya. Dia sudah membuat mejanya itu disekat-sekat oleh akrilik. Nah, itu contoh-contoh kreativitas yang kita bisa lakukan. Bagaimana dengan usaha Anda, Bapak Ibu, atau profesi Anda? Jangan sampai Anda hanya berdiam diri, hanya termenung, terpaku, dan bingung mau berbuat apa. Pastikan teman-teman bisa mempertanyakan ke pikiran teman-teman, bagaimana ya caranya agar saya bisa keluar dari zona nyaman saya, zona kebimbangan saya. Ketika kita sudah bisa bertanya tersebut, percayalah pasti kreativitas akan muncul dengan sendirinya, karena kita membuat satu pernyataan-pernyataan baik dan membuat pikiran ini bisa bekerja. Pastikan Anda juga memiliki harapan, karena harapan itu besar pengaruhnya agar perilaku Anda juga bisa benar, bisa lebih positif. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah more care and share. Artinya harus lebih peduli dengan sesama kita. COVID-19 ini tidak dipungkiri, namanya kejadian krisis ini ada yang terpuruk sekali, tapi ada juga yang diuntungkan. Karena namanya krisis pasti ada yang ancaman, ada juga yang peluang. Beberapa contoh hotel, pariwisata dan lain sebagainya itu dia down sekali bisnisnya. Tapi beberapa juga contoh e-commerce, delivery. Nah, itu barang-barang gitu ya, delivery barang-barang ataupun segala sesuatu yang memang dia sudah masuk e-commerce, pengiriman lewat online ya, pengiriman tidak perlu tatap muka dan lain sebagainya. Ini menggunakan jasa delivery. Nah, itu meningkat jauh. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu adalah di balik semuanya ini ada keseimbangan. Dan pastinya saya juga mengajak teman-teman semua, yuk untuk kita lebih peduli, memiliki perilaku peduli terhadap sesama kita. Ketika kita melihat ada sahabat, teman, atau lingkungan kita yang memerlukan bantuan kita, yuk mari kita bantu. Karena namanya satu kejadian ini, ada yang terkena dampaknya luar biasa, ada juga yang cukup baik untuk mengalami hal tersebut. Bahkan dia bersyukur dan terima kasih. Saran saya, yang pasti apapun yang kejadian yang teman-teman alami semua, baik buruk ataupun baik, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur itu membuat energi kita tetap stabil di atas. Nah, saya akan membahas energi stabilitas itu nanti di video-video berikutnya. Maksudnya apa? Oke, ini saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Inilah 4 tips bagaimana kita memiliki new behavior, perilaku yang baru untuk menghadapi new normal ini. Bagaimana untuk new skill? Dan kita akan bahas di part 3 video berikutnya. Silakan teman-teman boleh simak. Dan seperti biasa, jika Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda bisa share ke teman-teman Anda dan Anda bisa like. Lalu Anda juga bisa subscribe untuk bergabung di channel ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi orang yang pertama melihat video saya. Lalu Anda juga bisa mengetik kolom komentar untuk bisa Anda sharingkan apa yang Anda alami ataupun Anda ingin tanyakan. Ini saya dari saya. Terima kasih bagi Anda yang sudah melihat video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Yuhendi. Salam motif action.